biasa juga. Nah, setelah berdoa kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, ini sebagai rasa bangga kita ya terhadap bangsa Indonesia. Baik, hari ini Ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tidak hafal? Oke, sudah hafal. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Ayo, siapa? Banyak. Oke, ada yang tidak pernah bepergian di sini? Ada? Coba angkat tangannya yang tidak pernah bepergian.
sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Perhatikan teks eksplanasi berikut dengan teliti. Si paralel penyelamat jalan. Garrett Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas teman Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, baik anak-anak, sudah jelas videonya? Ibu lihat tadi anak-anak semua terkesima ya, sampai bengong nonton video saking seriusnya. Nah, sekarang begini, jika anak-anak belum jelas dengan video yang disimak barusan, ya anak-anak bisa membaca kembali teks eksplanasi yang tadi ada pada video, ya di dalam buku paket anak-anak ya. Nah, buku paket tema 3-nya halaman 83. Nah, silakan coba dibuka kembali. Di sana ada teks yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Ya. Nah, teks eksplanasi yang ada pada buku paket itu sama dengan teks eksplanasi yang ada pada video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ya. Nah, mungkin tadi anak-anak ada yang kelewatan misalnya atau belum secara cermat menyimak. Nah, bisa dibaca kembali di buku paketnya. Oke, sudah jelas anak-anak ya? Ya, nanti silakan dibaca kembali. Nah, sekarang begini, coba perhatikan. Nah, sebelum kita mencari tahu apa saja informasi penting yang ada pada video yang sudah anak-anak simak barusan, nah bisa perhatikan pada slide. Nah, jadi dalam mencari informasi penting anak-anak, ya, nah kita bisa mencari. Nah, perhatikan. Kebetulan pada teks eksplanasi yang Ibu gunakan sebagai contoh itu terdiri dari 3 paragraf anak-anak ya, 3 paragraf.
Ayo sekarang kita cari informasi penting yang ada pada teks eksplanasi yang sudah tadi Ibu tayangkan. Kalian juga sudah bisa baca di buku paketnya ya. Nah, coba kita mulai dari paragraf pertama tentang topik masalah. Berdasarkan teks eksplanasi yang sudah kalian simak barusan ya, coba siapa yang mau menjawab tentang topik masalah apa yang disampaikan? Ayo. Oke, Santika ya, Santika. Silakan Santika, boleh buka maskernya sebentar. Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Oke, bagus sekali ya. Gareth Augustus Morgan itu adalah seorang penemu lampu lalu lintas, kata Santika. Nah, ayo yang lain mungkin ada punya pendapat yang berbeda, silakan disampaikan. Ada? Tidak. Nah, baik, coba perhatikan. Nah, ini ya. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Santika, Ibu setuju ya. Jadi, topik permasalahan teks eksplanasi yang sudah kalian simak itu adalah, nah kalian bisa perhatikan pada slide PowerPoint-nya. Ya. Yaitu Gareth Augustus Morgan adalah seorang penemu lampu lalu lintas. Ya, karena sesuai dengan teks eksplanasi yang sudah kalian simak barusan, dijelaskan bahwa Gareth Augustus Morgan ini adalah seorang penemu lampu lalu lintas. Ya, bukan seorang penemu televisi atau penemu bola lampu, bukan. Ya, di sana dijelaskan penemu lampu lalu lintas. Oke. Kemudian selanjutnya, nah deret penjelas. Ini ada pada paragraf kedua. Nah, coba siapa mau menyampaikan? Oke, di sini deh di depan. Silakan. Lampu lalu lintas penemuan Morgan menggunakan apa sih? Oke, rangkaian paralel ya, bagus sekali Sila. Terima kasih. Ayo yang lainnya. Siapa yang mau menyampaikan lagi? Ada? Oke, Vero, silakan Vero. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di susun berjarak. Rangkaian paralel adalah apa sih Vero? Rangkaian listrik yang disusun berderet. Adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Oke, terima kasih Vero. Ada yang lain lagi ingin menambahkan? Sudah pas? Oke, baik, perhatikan. Bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian. Nah, jadi sesuaikan dengan apa yang sudah Ibu temukan. Ya, teman kalian sudah sesuai juga ya. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel anak-anak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan pada teks eksplanasinya. Kemudian selanjutnya informasi penting yang lain adalah rangkaian lampu lalu lintas disusun secara berderet ya, masing-masing terhubung pada sumber energi ya. Nah, yang terakhir, coba perhatikan. Atau ada yang mau bantu baca informasi penting yang terakhir? Coba yang mau membantu membaca saja. Itu yang nomor 3. Oke, silakan. Yang keras sila. Kesimpulan dan pesan. Bukan, maaf. Yang ketiga sila. Di deret penjelas yang ketiga. Bagian ini. Nah. Iya. Bila ada satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu berhubungan dengan sumber energi. Iya, terima kasih Sila. Nah, itu sudah disampaikan oleh temannya ya. Bila ada satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi ya. Jadi karena anak-anak rangkaiannya paralel ya, masing-masing terhubung dengan sumber energi. Jadi tidak terpengaruh satu dengan yang lainnya ya. Oke, itu untuk deret penjelas. Nah, yang terakhir kesimpulan dan pesan pribadi penulis. Ayo, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke, silakan
sekali. Masih ingat ya, clipping. Jadi hari ini kita akan membuat clipping anak-anak dari teks eksplanasi yang sudah kalian cari melalui internet atau media cetak lainnya ya. Nah, perhatikan. Kemarin kita sudah tugaskan anak-anak untuk mencari teks eksplanasi. Sudah di bawah sekarang? Sudah. Oke, baik. Jika sudah, silakan dikeluarkan termasuk alat dan bahan yang lain. Nah, yuk. Alat dan bahannya kemarin sudah Ibu sampaikan. Gunting, kemudian apa lagi itu sesuai dengan yang ada ya. Yang ada di dalam KPD silakan dikeluarkan.
Oke, sudah, ayo. Oke, yang lainnya. Nah, perhatikan. Jadi tes prestasi yang dibutuhkan itu adalah tentang budaya batik ya. Ya, kamu ini ya. Halo, Aldi. Budaya batik ya. Oke. Sudah didengarkan barusan? Nah, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, Winda, silakan Winda. Silakan. Ayo, apa yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 silakan perhatikan. Kenapa kita harus menghargai budaya batik? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kelompok 1 bisa didengar? Nah, kenapa kita harus menghargai budaya batik katanya? Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan? Nah, yuk silakan. Oke, Tika. Nah, buka maskernya sebentar Tika. Nah, supaya lebih jelas. Kenapa katanya kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai budaya batik? Nah, silakan. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya, Bina bisa dengar? Katanya, kenapa kita harus menghargai budaya batik, anak-anak? Ya, temannya sudah menyampaikan barusan, karena itu adalah wujud cinta, rasa cinta tanah air dan nasionalisme terhadap negara Indonesia katanya. Ya,
sekali ya. Jadi teks eksplanasi yang ditemukan itu tentang apa? Nomor 3 tentang apa? Penemuan pensil ya. Oke, penemuan pensil. Teks eksplanasinya ya. Jadi si kecil ajaib, si kecil tetapi penting begitu? Ya, si kecil benda kecil tapi penting ya. Nah, itulah pensil katanya. Jika tidak ada pensil, maka kita tidak bisa belajar, khususnya menulis ya. Nah, menulis. Baik, ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Sudah jelas? Nah, coba kalau bertanya, kan ini disampaikan tentang benda kecil yang sangat penting ya, yang kalian gunakan. Ada yang tidak punya pensil di sini? Semua punya pensil? Semua. Coba, ada yang bisa menyampaikan apa manfaat pensil bagi kalian, khususnya sebagai pelajar? Nah, ayo. Oke, Ferry silakan. Iya, bagus sekali Ferry. Untuk menulis ya anak-anak. Jadi pensil ini sangat berguna ketika kita ingin menulis atau menggambar misalnya ya. Ini sangat dibutuhkan. Nah, jadi pensil ini dikatakan benda kecil yang sangat penting karena memiliki manfaat yang luar biasa ya. Baik. Oke, sudah pas? Sudah pas ya? Oke, jika sudah silakan clippingnya. Nah, dikumpul ya. Silakan nomor 3 kembali ke tempat. Ya, silakan Nah, kita lanjut ke kelompok 4 ya. Silakan. Oke, geser. Kelompok 4 tentang apa ininya? Teks eksplanasinya boleh diperlihatkan. Nah, silakan. Teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi. Yang lainnya tolong mengerti masalah proses terjadinya gunung meletus. Proses terjadinya gunung meletus. Sudah jelas di belakang? Bisa didengarkan? Oke, silakan dilanjutkan. Dan jelas, gunung berapi adalah gunung yang memiliki dapur magma yang masih aktif. Kesimpulan dan pesan pribadi penulis. Tanda-tanda yang dapat dilihat atau dirasakan bahwa sebuah gunung berapi akan meletus adalah suhu yang ada di sekitar gunung berapi akan meningkat menjadi lebih panas. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin kelompok 4 bisa menunjukkan pada clipping yang mana teks eksplanasinya dan yang mana yang bukan teks eksplanasi. Ya, itu teks eksplanasi. Berarti yang lagi satu bukan teks eksplanasi. Baik. Sudah sangat bagus. Sampaikan, ada yang bertanya? Atau yang memberikan masukan? Sudah jelas? Baik, jika sudah, silahkan kembali ke tempat untuk kelompok 4. Tepuk tangan mereka.
lalu ya. Nah, nanti untuk informasi itu silakan lebih digali lagi melalui informasi yang lain seperti internet dan sebagainya ya. Baik, kelompok 5, terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, silakan dikumpulkan. Oke, nanti kita pasang sama-sama. Baik, kelompok 5 silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya. Baik, kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Silakan kelompok 6. Nah, ayo maju. Nah, lagi satu-satunya Wira ya. Baik, sini silakan berderet. Baik, silakan. Teman-teman, kita akan menyampaikan hasil diskusi. Proses terjadinya pelangi. Pelangi terbentuk karena kebiasaan sinar matahari oleh tetesan air yang diinterupsi. Proses terjadinya pelangi diawali dengan datangnya hujan dan setelah hujan berhenti terdapat banyak uap air yang bertebaran ketika cahaya matahari dan bergelombang yang bertebaran. Pelangi hanya dapat dilihat saat bersamaan dengan matahari bersinar dan dengan posisi pengamatan harus berada pada sisi kiri. Baik, sudah. Nah, pada ini mungkin bisa diberitahukan kepada teman-teman yang lain yang mana yang merupakan teks eksplanasi dan mana yang bukan teks eksplanasi. Silakan. Ini merupakan teks eksplanasi. Baik. Nah, baik ya, bagus sekali ya. Filmnya sudah cantik sekali, ada pelanginya ya, warna-warni. Nah, baik, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Bapak ingin memberi masukan? Ya, baik. Jika tidak, nah nanti silakan dikumpulkan clippingnya. Bagus sekali, silakan kembali ke tempat ya. Good job untuk kelompok
Mungkin Sinta bisa minta tolong Ibu temannya. Nah, yang sebelah sini boleh dibagikan ya. Sudah. Terima kasih Santika, Sinta. Baik, sudah semua? Nah, perhatikan anak-anak, sebelum bekerja ya, silakan anak-anak lengkapi dulu identitas yang ada pada lembar evaluasinya. Ya, di sana ada mengisi nama, kelas, dan nomor absen. Silakan dilengkapi dulu, kemudian dikerjakan ya. Waktu pengerjaan evaluasinya itu kurang lebih 10 menit. Ya, silakan dibaca baik-baik pertanyaannya ya, pahami, baru dikerjakan. Ya, oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tentang evaluasinya? Sudah jelas? Baik, jika sudah, silakan mulai bekerja ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Baik, jika sudah, silakan mungkin ketua kelas bisa bantu Ibu lagi untuk mengumpulkan. Pastikan identitasnya sudah terisi anak-anak ya. Nah, mungkin Sinta bisa bantu supaya lebih cepat. Terima kasih Sinta. Terima kasih Santika. Baik, sudah semua mengumpulkan ya? Jika sudah anak-anak. Nah, dengan selesainya kalian sudah mengerjakan evaluasi ya. Jadi berakhir juga kegiatan pembelajaran kita hari. Untuk pertemuan selanjutnya, nah perhatikan. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak-anak pelajari materi tentang rangkaian paralel, ya, rangkaian paralel, di mana kita nanti akan praktik membuat lampu lalu lintas. Ya, nah coba perhatikan untuk alat dan bahan yang diperlukan membuat lampu lalu lintas. Ya, jadi nanti Ibu akan bagikan kepada anak-anak melalui WA group atau nanti sebentar Ibu minta ketua kelasnya untuk mengambil print out-nya ya, supaya anak-anak bisa menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat praktik rangkaian listrik paralel berupa lampu lalu lintas. Baik, sebelum kita sudah jelas anak-anak ya? Ada yang pertanyaan? Baik, nanti jika memang ada pertanyaan tentang alat dan bahannya, silahkan tanyakan lebih lanjut. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, supaya kita tetap semangat, jika di awal tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, pada akhir kegiatan kita mari kita menyanyikan lagu daerah ya. Nah, hari ini Ibu akan ngajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Putri
Baik. Terima kasih Devi, silakan duduk kembali. Yang lainnya juga silakan duduk kembali. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri silakan dimasukkan dulu alat tulisnya anak-anak. Nah, nanti Devi ada yang kelupaan. Nah, baik. Dengan berakhirnya kita melakukan kegiatan bernyanyi dan berdoa. Jadi pertemuan hari ini Ibu akhiri ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Silakan Santika diakhiri.